Selamat pagi Bu Weni. Selamat Bu Tika. Ibu Tika kok hari ini kayaknya kelihatan kurang bersemangat gitu Bu. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Tika? Iya Bu, hari ini saya kurang bersemangat. Loh, kenapa Bu Tika? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya hari ini. Semoga nanti setelah saya bercerita bisa mengurangi beban pikiran saya sehingga hati saya bisa tenang dan bisa menemukan jalan keluarnya. Dengan senang hati Bu Tika. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, di kelas saya kan ada 4 orang anak. Di antara 4 orang itu ada 3 orang yang sudah Hmm. lancar membaca, tetapi masih saja ada satu anak yang belum bisa lancar membaca. Oh, seperti itu. Lalu apa yang membuat Ibu Tika khawatir? Begini Bu, saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya sudah meluangkan waktu lebih untuk murid saya Rizky yang belum bisa membaca dengan lancar. Tetapi belum ada perkembangan dan sekarang saya bingung atas pembagian waktu saya Bu. Jujur sebagai wali kelas saya merasa masih ada beban karena sebentar lagi ujian untuk kenaikan kelas. Oh, jadi yang Ibu Tika khawatirkan nanti ketika kenaikan kelas murid Ibu Mariski tadi membaca juga ya Bu ya? Benar sekali, Bu. Saya merasa terbebani dan merasa kurang nyaman, apalagi nanti kalau Bapak sekolah komplain ke saya. Apa Bapak Kepala Sekolah pernah komplain tentang murid Ibu yang belum lancar membaca tadi? Beliau sepertinya berharap agar seluruh murid bisa membaca dan menulis dengan lancar ketika kenaikan kelas nanti. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Tika dengan respon Bapak Kepala Sekolah kita tadi tersebut? Terkait murid tersebut, tanggapan saya berharap kalau seluruh murid saya itu bisa membaca dengan lancar. Tapi ini hampir kenaikan kelas. Mungkin anak saya yang bernama Rizky itu bisa 4 huruf saja, masih belum bisa lancar. Mengapa tidak Ibu Tika coba tambahkan waktu, gini saat jam istirahat, kemudian murid Ibu Tika tadi yang belum bisa membaca, ajak teman yang lainnya untuk menemani membaca dan menyimak selama 5 menit secara rutin Bu di kelas. Benar juga, Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran dari kemarin? Iya, betul. Karena gini Bu, Tika di kelas kita kan ada pojok baca. Kemudian buku bacaan di kelas kita di pojok baca itu kan banyak yang menarik. Nah, itu nanti bisa Ibu Tika manfaatkan. Nanti siapa tahu dengan belajar bersama temannya, murid Ibu Tika tadi lebih bersemangat. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Nah, setelah Ibu bercerita tadi, bagaimana perasaan Ibu Tika? Saya sudah merasa lega, tapi masih kepikiran dan masih kurang nyaman. Apa yang membuat Ibu Tika kurang nyaman? Karena itu adalah tanggung jawab saya. Dulu saya pernah berbicara dengan kepala sekolah kalau saya akan mengajari murid yang belum lancar membaca dan akan mengajari sampai bisa. Nah, ternyata masih ada satu murid yang belum lancar. Jadi gini, jika saya dapat menyimpulkan tadi dari yang Ibu Tika sampaikan, Ibu Tika merasa kurang nyaman karena mungkin Ibu Tika merasa adanya tanggung jawab sebagai wali kelas terhadap murid Ibu tadi dan terhadap kepala sekolah Ibu ya. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah tidak, Bu ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini,
sebaiknya Ibu Tika merefleksikan diri Ibu Tika kembali dan mempersiapkan diri tentunya. Karena jika nanti ditegur atau dipanggil kepala sekolah, Ibu Tika sudah harus siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Apa yang terjadi dijelaskan saja. Nanti saya yakin Bapak Kepala Sekolah kita pasti akan memahami kondisi Ibu Tika. Dan nanti beliau pasti akan menyampaikan hal-hal positif yang akan menambah semangat Ibu Tika untuk mengajar ke depannya. Mudah-mudahan ya, Bu. Iya, dari apa yang sudah Ibu Tika sampaikan tadi, apa rencana Ibu Tika ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, lalu apa ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Setelah ini, saya akan mengajak murid-murid yang lain untuk bekerja sama sebagai teman dan memberikan motivasi murid yang belum bisa membaca. Kemudian mereka bisa membantu menyimak secara bergantian. Nah, bagus sekali. Langkah yang Ibu Tika ambil itu menurut saya sudah sangat tepat dan saya setuju dengan ide Ibu Tika yang Ibu Tika sampaikan tadi. Syukurlah Bu, saya merasa lega karena jujur saya takut dalam mengambil langkah yang salah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini sudah semester 2, mendekati kenaikan kelas. Syukurlah jika Ibu Tika sudah merasa lebih lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Untuk hal ini, saya akan mencoba untuk mengajari murid di jam istirahat. Jika saya kesulitan dan kekurangan waktu, saya akan mengajak murid-murid lainnya untuk bekerja sama, memberikan motivasi, dan membantu menyimak saat murid lainnya membaca. Itu dukungan seperti apa yang Ibu Tika butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga Bu yang masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru senior lainnya yang lebih berpengalaman untuk meminta solusi lainnya. Nah, itu ide yang bagus sekali, Bu Tika, menurut saya. Nanti semoga segera dapat terselesaikan ya semua masalah yang Ibu Tika alami dan Ibu Tika dapat bekerja kembali dengan hati yang nyaman dan tenang. Amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya dan Ibu mau mendengar keluh Ya, kesah saya. Sekarang saya sudah iya. merasa lega. Semoga kita bisa menjadi guru yang baik dan menjadi teladan untuk murid-murid kita ya Bu. Amin, alhamdulillah. Sama-sama, Bu Tika. Baiklah Bu, maaf ya, kebetulan saya mau masuk kelas kembali. Masih ada jam ngajar. Saya pamit ke kelas dulu ya Bu. Iya, ya, Ibu Tika silakan. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Iya, amin. Terima kasih juga Ibu Tika.